Halo guys, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Anugrah di channel Anugrah Vlog. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan perangkat input dan output, fungsi dan contoh input output pada komputer. Sebelum kalian lihat video ini, ada baiknya kalian klik tombol like, comment, and subscribe. Halo guys, seperti yang kalian ketahui, perangkat input dan output komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Seperti yang kalian ketahui, input dan output biasanya dilambangkan dengan I untuk input dan O untuk output. Merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output di antara lain mouse, keyboard, monitor, serta printer. Perangkat input komputer antara lain keyboard, mouse, scanner, joystick, dan CD-ROM. Dan perangkat output komputer antara lain monitor, printer, proyektor, dan speaker. Input adalah masukan. Jadi, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input device beserta penjelasannya. Yang pertama, keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard ini, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya untuk huruf. Terdapat huruf A sampai Z, sedangkan angka ada angka 0, 1, hingga 9. Selain itu, dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah tanya, juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port, seperti port serial PS2, wireless, dan USB. Kebetulan keyboard yang saya tunjukkan ini adalah portnya USB. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK. Sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Dan yang ketiga, scanner. Scanner memiliki fungsi menampilkan atau mengcopy teks gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file.
Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat 3-in-1 seperti yang ada gambar yang saya tunjukkan berikut ini. Ini printer sekaligus alat scanner dan juga alat fotokopi. Contoh yang keempat, joystick. Joystick ini masih termasuk input device. To the point. Fungsi utama joystick ini yaitu untuk bermain game. Ketika kamu menyambungkan joystick ke komputer, kemudian melakukan pengaturan lalu bermain, maka proses input akan berjalan. Contoh yang kelima pada input yaitu touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input. Touchpad yang saya tunjuk ini, yang ada di laptop, terdiri dari papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang mampu untuk mendeteksi gerakan jari. Gerakan jari ini nantinya akan direkam oleh sensor pada touchpad untuk diterjemahkan menjadi bahasa perintah khusus untuk menjalankan fungsi yang menjalankan pointer pada layar komputer atau laptop. Touchpad secara fungsi digunakan untuk menggantikan fungsi mouse yang membutuhkan space atau ruang gerak yang kecil, khusus yang Anda memiliki ruang gerak sedikit. Jika touchpad ini digerakkan, maka di tampilan laptop kursornya bakalan bergerak ya. Dan contoh yang terakhir, CD-ROM. Biasa dieja CD-ROM. Merupakan akronim dari Compact Disc Read Only Memory. Bahasa Indonesianya CD, memori baca saja. Adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik atau optical disc yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta byte. Ini ya, CD-ROM. Output berarti luar. Jadi perangkat output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Contoh yang pertama, monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat layar cembung. Contoh yang kedua, speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private, suara hanya bisa didengar oleh pengguna. Sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Ini contoh gambar speaker. Contoh yang ketiga, printer. Tuh, nampak kan printer? Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta bubuk atau toner. Perbedaannya
terletak pada sistemnya. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang ini mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, fotokopi, dan print. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di institusi negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan maupun usaha rumahan. Pencetak modem adalah alat yang sangat canggih, benda elektronik yang ada pada sebuah mesin pencetak sama dengan benda elektronik yang terdapat pada komputer. Mesin cetak memiliki 6 jenis, yaitu daisy wheel, dot matrix, drum, laser, chain, dan inkjet atau bubble jet. Sekarang perangkat cetak tersedia dengan kemampuan multifungsi sehingga pekerjaan di bidang percetakan maupun penerbitan menjadi lebih mudah. Contoh yang keempat di perangkat output yaitu earphone. Earphone ini berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Halo guys, itulah beberapa contoh perangkat input dan output pada komputer beserta penjelasan dan contoh sekaligus fungsinya. Ya gitu aja deh yang bisa saya kasih penjelasannya, sebab gimana ya, di sini nggak ada lagi sih contoh perangkat input output yang lainnya. Cuman ada sini ya CPU kan, CPU. Ini yang tadi kita jelaskan kan, tuh gambarnya tuh kan sama aja kan ya. Itu aja sih. Oke. Ya, oke guys, demikianlah penjelasan dari saya di vlog kali ini. Karena hari sudah semakin larut malam dan juga mata saya sudah mulai ngantuk sepertinya karena membuat vlog ini. Dan saya juga rasanya ingin cepat-cepat masuk kamar untuk segera tidur, karena besok harus bangun pagi lagi karena ada jam kuliah jam 8.15. Halo guys, demikian vlog singkat mengenai penjelasan alat-alat input dan output pada komputer beserta dengan pengertian dan contoh input output device. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.